Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Channel Indo, kita melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas yang berjudul Ayam Jantan. Al-Kisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba, Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda, "Apa itu wahai Paduka?" Tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi, aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas," kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan, sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya, tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya, tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang, kemudian datang dan menyusul ikut berendam, bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari, bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu, untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun, memikirkan kira-kira apa, yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar, karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah, bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini, karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu, yang belum pernah dialami oleh manusia, dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita, yang ikut dalam permainan ini, harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak bisa bertelur, ia akan diberi hukuman," jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu, kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini, ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja, karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba, perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan, termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air, dan kemudian kembali naik ke atas, menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam, kemudian satu persatu hingga seluruhnya, para pembesar dan Baginda, mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air, ia masih berpikir, bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan, untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba, Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan, dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya, merasa keheranan, dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan Abu Nawas, di mana telurmu? Jika tidak ada, engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur, seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang, karena dapat menjebak Abu Nawas.
Tunggu dulu Baginda, kata Abu Nawas pada Baginda. Apalagi wahai Abu Nawas? Tanya Baginda yang sudah tidak sabar, memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, sebelumnya, izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri. Baginda mengangguk, memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan, seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok, menjadi ayam betina, karena itulah, hamba memilih menjadi ayam jantan. Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur, kata Abu Nawas kepada Baginda, sambil kemudian kembali berkokok keras, seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar, hanya terdiam, dengan wajah memerah karena malu, telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa, Baginda beserta para pembesarnya, segera memakai pakaian, dan pergi meninggalkan pemandian, sedang Abu Nawas hanya tersenyum, melepas kepergian mereka. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Pekerjaan yang Mustahil. Al-Kisah. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid, sedang merenungkan sesuatu, tiba-tiba, ia teringat akan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mampu memerintahkan, banyak makhluk menjadi bawahannya. Baginda Raja sangat tertarik, ketika Nabi Sulaiman, memerintahkan bangsa jin untuk memindahkan, singgasana Ratu Balkis ke istananya. Baginda Raja kemudian mendadak ingin istananya, berpindah ke atas gunung, agar ia dapat melihat seluruh wilayah negerinya. Baginda merasa pekerjaan tersebut, bukanlah suatu yang mustahil, jika ia dikerjakan, oleh Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana, untuk sebuah pekerjaan besar. Ketika sampai di hadapan Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku punya sebuah pekerjaan untukmu, dan aku rasa pekerjaan itu tidak akan mustahil bagi dirimu, yang memiliki banyak akal dalam setiap permasalahan." "Apakah kiranya pekerjaan itu, ya Baginda?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, supaya aku dapat melihat seluruh isi negeri ini. Sanggupkah engkau melakukannya, wahai Abu Nawas?" kata Baginda. Sejenak, Abu Nawas terdiam tidak berkata apa-apa. "Mungkinkah aku dapat melakukannya?" pikir Abu Nawas. Namun ia tidak pernah mengecewakan Baginda Raja, dengan menolak permintaannya. Abu Nawas kemudian menyanggupi permintaan Raja, meskipun itu adalah mustahil. Baginda Raja memberikan tempo 1 bulan kepadanya, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Abu Nawas meninggalkan istana, dengan hati yang gundah gulana. Ia kembali ke rumahnya, untuk mencari sebuah inspirasi, yang akan meloloskannya dari permasalahan itu. Tetapi sudah berhari-hari ia juga belum menemukan akal, untuk memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Kabar tentang mega proyek Abu Nawas, mulai tersebar di tengah masyarakat negeri Baghdad, sebagian mereka meyakini kesanggupan Abu Nawas. Akan tetapi, tidak sedikit yang meragukannya. Semua harap-harap cemas, tidak sabar menunggu hari penentuan tiba untuk melihat keajaiban, yang dibuat Abu Nawas. Sepertinya pekerjaan itu, memang mustahil dilakukan oleh seorang manusia biasa, tidak mungkin memindahkan istana sebesar itu, hanya dengan menggunakan akal pikiran, tanpa ada bantuan lain, pikir Abu Nawas. Sudah 8 hari, Abu Nawas masih memeras otaknya, untuk menemukan cara memuluskan perintah Baginda. Tibalah pada hari ke-9, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi, yang akan membebaskan dia dari jeratan hukum sang Baginda. Abu Nawas segera bergegas menuju istana, menemui Baginda Raja, untuk membicarakan mega proyeknya tersebut. Baginda menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum. Abu Nawas kemudian berkata kepada Baginda, "Ampun Baginda, kedatangan hamba kemari untuk mengajukan usul, guna kelancaran pekerjaan hamba." "Usul apa yang hendak engkau ajukan?" tanya Baginda. "Kurang 20 hari lagi, kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban, hamba berencana akan memindahkan istana Baginda ini tepat pada Hari Raya Kurban." "Baiklah aku terima usulmu," kata Baginda. "Yang mulia, ada satu lagi permintaan hamba," tambah Abu Nawas. "Apa itu? Sebutkan," tanya Baginda. "Hamba ingin di Hari Raya Kurban nanti, Baginda Sudi kiranya dapat menyembelih 10 ekor sapi gemuk, untuk diberikan kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. Baginda menyetujuinya. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dengan wajah riang, pikiran tenang.
Ia tidak lagi harus memeras otak untuk berpikir mencari solusi, kini ia hanya menghabiskan waktunya menunggu Hari Raya Idul Adha tiba. Hari Raya Kurban telah tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan, melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha selesai dilaksanakan, tibalah saatnya menyembelih sapi untuk kurban, kemudian memasak, dan membaginya kepada fakir miskin. Sholat dan kurban telah selesai dilaksanakan, kini tigalah giliran Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasnya seperti yang dijanjikan. Abu Nawas berjalan menuju istana, rakyat berbondong-bondong mengikutinya, untuk menyaksikan keajaiban yang luar biasa, yang akan dibuat Abu Nawas. Sesampainya di luar istana, Baginda Raja memang sedang menunggunya, menyelesaikan hasil kerjaannya, memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Baginda, "Ampun Baginda, apakah di dalam istana masih ada orang?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Abu Nawas," jawab Baginda. Abu Nawas berjalan beberapa langkah ke depan, mendekati istana. Ia kemudian berdiri mematung di sana, seraya terus memperhatikan istana. Baginda Raja yang sudah tidak sabar dan merasa heran, kemudian bertanya, "Apa yang engkau tunggu hai Abu Nawas, kapan engkau akan mengangkat istanaku ini?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda, hamba dari tadi memang sudah siap mengangkat, dan memindahkan, istana Baginda ke atas gunung," kata Abu Nawas. "Lantas, apa lagi yang engkau tunggu?" Tanya Baginda semakin tidak sabar. "Hamba menunggu istana Baginda diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir, dan meletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, barulah hamba dapat memindahkan istana Baginda ke atas gunung, seperti perintah Baginda kepada hamba." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat berkata apa-apa, selain diam-diam mengagumi kepandaian Abu Nawas keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Demikian kisah Abu Nawas, kita ketemu di video selanjutnya. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.